Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai untuk kita semua. Perkenalkan, saya Eko Saputra, dosen S1 Pendidikan Bahasa Inggris dari Universitas Bengkulu. Video ini dibuat sebagai pernyataan saya dalam unjuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT dalam kegiatan sertifikasi dosen 2025. Mata kuliah yang saya ajar adalah ELT Research Proposal Writing dengan kode ING 345. Adalah salah satu mata kuliah wajib pada prodi S1 Pendidikan Bahasa Inggris dengan bobot 3 SKS. 1 SKS tatap muka dan 2 SKS praktikum. Mata kuliah ini bertujuan memberikan penguasaan pengetahuan dan keterampilan tentang konsep novelty atau keterbaharuan pada sebuah proposal penelitian ELT. Pemahaman tentang bagian-bagian dan fungsi dari sebuah proposal penelitian, struktur proposal penelitian, plagiarisme dalam penulisan ilmiah, penulisan setiap bagian proposal penelitian yang terbebas dari plagiarisme dengan menggunakan kaidah penulisan ilmiah APA 7 atau APA 7 style. Kompetensi akhir dari mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu memahami arti dan dampak dari plagiarisme dengan cara menguasai konsep, prinsip, metode penelitian pembelajaran berbahasa Inggris, serta mengkaji implikasi pengembangan ilmu pengetahuan teknologi berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah, dan menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut dalam bentuk proposal writing. Jadi, mahasiswa di akhir dari pembelajaran diharapkan dapat membuat proposal. Pada mata kuliah ini, proses pembelajaran dilakukan dengan blended learning, dengan metode pembelajaran pemecahan kasus atau case method, dan metode pembelajaran kelompok berbasis proyek. Kemudian, blended learning dilaksanakan luring di kelas dan atau LMS di universitas, sedangkan secara daring menggunakan Zoom meeting. Penilaian bersumber dari penyelesaian kasus, penyelesaian proyek, keaktifan di kelas, tugas membuat ringkasan, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester yang mencerminkan CPL sikap, pengetahuan, keterampilan umum, keterampilan khusus yang dibebankan pada mata kuliah ini. Sehingga pembelajaran mata kuliah ini dapat memenuhi aspek DIA atau Delivery, Assessment, and Interaction. Selanjutnya, saya akan menyajikan salah satu cuplikan rekaman ketika saya mengajarkan mata kuliah ELT Research Proposal Writing kepada mahasiswa saya di pertemuan keempat dengan materi plagiarisme. Kemampuan akhir yang diharapkan dikuasai pada materi ini adalah mahasiswa mampu memahami arti plagiarisme dalam penulisan ilmiah. Selamat menyaksikan. And our topic today is plagiarism. Ya. Mungkin kalian kemarin sudah tahu tentang bagian introduction, terus menulis bagian bagaimana menulis introduction dengan menggunakan move-move yang ada. Nah, sebelum kita praktek untuk bagian introduction-nya, kita perlu juga belajar salah satu kaidah penting dalam penulisan ilmiah, yaitu konsep plagiarisme. Oke? Siap ya? Baik. Sebelum itu sehat semua ya hari ini ya? Nah, hari ini tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah sebagaimana bisa dilihat, kalian mampu memahami tindakan plagiarisme, ya, terutama plagiarisme pada tulisan ilmiah. Karena sebagai mahasiswa pastinya kalian harus menulis yang tulisan itu ilmiah, gitu. Misalnya menulis tugas, menulis esai, atau bahkan menulis tugas akhir yang dikenal dengan skripsi. Nah, sebelum kita mulai, mari kita lakukan pretest terlebih dahulu. Silakan dikeluarkan HP-nya, boleh di di scan ya. Nah, mudah-mudahan bisa ya. Oke, baik. Sudah diisi berarti ya? Oke. Kalau sudah, kita lanjutkan. Nah, sebelum kita masuk ke materi kita, saya ingin memulai dengan sebuah pertanyaan. Ada nggak di sini yang pernah mendengar kata plagiarisme or plagiarism? Copy paste. Copy paste. Oke, copy paste ya. Salin
Tempel. Meniru. Exactly. Mirip ya? Oke. Untuk lebih jelas, mari kita masuk ke materinya saja ya, supaya nanti dapat penjelasan. Tapi sebelum itu mari kita tonton dulu video berikut. Introducing the English test designed for you. Convenient, fast, affordable. Hi, boys and girls. Today I'm here to talk to you about something called plagiarism. What is plagiarism, you say? Let me tell you. Baik. Dari video yang kita tonton tadi, apa dua hal penting yang bisa kita dapat? Berkaitan tentang plagiarisme. Yang pertama, boleh nggak plagiarisme kata videonya tadi? Terus kalau misalnya kita mau menggunakan sumber lain, apa yang harus kita lakukan? Parafrase. Ada yang tahu parafrase apa? Ya apa? Mengubah kalimatnya sesuai dengan kalimat kita sendiri. Good. Jadi gitu ya, parafrase itu mengubah kata-katanya sehingga kata-kata tersebut menjadi kata-kata kita, bukan punya orang tersebut, ya kan? Nah, tapi kan idenya masih sama. Maka masuk ke poin kedua tadi. Jika idenya sama, apa yang kita lakukan setelah kita parafrase? Mencantumkan yang disebut dengan sitasi. Jadi kata-katanya kata-kata kita, karena idenya itu punya source aslinya atau milik orang lain, maka yang kita lakukan adalah meng-acknowledge, ya kan? Memberikan kredit terhadap orang tersebut. Maka tidak ada pencurian di situ kan? Ya. Nah, untuk lebih jelasnya bisa kita lihat di sini. Ini adalah definisi ya dari plagiarism atau act of plagiarism. Ini sudah ada definisi dari Universitas Melbourne, dari Harvard, dari Oxford, dan juga dari Merriam-Webster. Ya, boleh dilihat yang pertama. Is the act of representing as one's own original work the creative work of another without appropriate acknowledgement of author or source. Jadi apa? Jadi secara simpel, plagiarism adalah mencuri. Itu aja. Dan mencuri itu pastinya tidak boleh, itu tindakan yang sangat immoral. Ya. Mengakui sesuatu yang bukan punya kita itu adalah tindakan yang immoral. Ada beberapa hal yang menjadi alasan kenapa misalnya mahasiswa melakukan plagiarisme. Ini diantaranya ya. Pertama, as you can see, lack of research skill. Jadi dia bisa riset, tetapi dia kurang tahu caranya, bahwa harus parafrase, cara menulis parafrasenya dia kurang paham. Ini bisa jadi. Yang kedua, dia lack of writing skill. Jadi dia kurang paham cara menulis ilmiah gimana. Ya. Yang selanjutnya bisa jadi problems evaluating internet resources. Artinya dia tahu sumbernya, tapi dia nggak tahu gimana sih cara memparafrasenya, cara melaporkannya, gitu. Ya. Atau bisa juga confusion about how to cite sources. Mirip dengan yang sebelumnya ya, bingung. Ini cara yang benar gimana? Pada akhirnya dia salah. Cara mereport gambar misalnya harusnya begini, tapi dia tidak tepat. Ini juga plagiarisme. Kalau clear. Nah, apakah ada kasus plagiarisme ini? Oh, ada. Nih ya. Some cases di Indonesia real kasus-kasus plagiarisme yang dilakukan oleh mahasiswa. Terakhir yang paling viral itu plagiat tugas. Kalau nggak salah kemarin alasannya dia sibuk karena dia artis selebgram ya, selebritis apa selebgram tuh? Selebritis bergram-gram apa? Instagram ya. Awalnya nggak mengaku ya, tapi akhirnya mengaku kan? Yang kedua ini udah agak lama sih, tahun 2010, kasus plagiarisme oleh melalui program doktor. Seorang mahasiswa doktor mengambil tulisan seseorang dari Rusia, kalau tidak salah saya. Dan dia bilang itu tulisan
tulisannya diam, dicambuk ulang. Parah ya? Parah. Dan ternyata tidak hanya pada mahasiswa, dosen-dosen pun juga melakukan hal yang sama, bahkan lebih parah. Nah, ini terakhir ya, dugaan-dugaannya belum nggak tahu apakah ini benar atau tidak. Seperti di sebenarnya untuk menghindari plagiarisme itu sudah ada yang namanya aturan atau style menulis yang mungkin kalian pernah dengar juga. Jadi ada yang paling terkenal itu 5 style menulis ilmiah. Ketika kita mau memparafrase tadi ada 5 style sebenarnya. Yang pertama apa? Ini American Psychological Association. Kalian nanti ketika menulis skripsi kita pakai style apa? Di unit ini pakai apa? Ini yang paling banyak. Yang kedua ada MLA juga, Modern Language Association. Baik. Nah, biar lebih jelas kita lihat aja lah contohnya ya. Ini contohnya tapi triple E ya, karena dapatnya yang triple E. IEEE, sorry. Nah, ini ya, ini judul penelitiannya. Nah, ketika dia akan menulis, jadi ada beberapa informasi itu kan bukan punya dia mengambil dari sumber yang lain. Maka yang dilakukan adalah menggunakan referensi dan juga parafrase. Contoh ini nah. Paham ya? Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya akan memberikan sebuah kasus. Ini kasusnya ya. Ya, nanti kita baca dulu kasusnya. Rektor pencuri akademik. Beberapa rektor universitas ternama telah dituduh melakukan plagiarisme atau pencurian ide tadi ya. Oke. Dalam disertasinya yang diajukan sebagai bagian persyaratan untuk gelar doktor. Disertasi itu kalau kalian skripsi, kalau doktor itu disertasi. Oke? Penelitian yang dilakukan oleh pihak universitas menemukan bahwa sejumlah besar isi atau konten dari disertasi tersebut menunjukkan kesamaan yang mencurigakan, ya, dengan karya akademik yang telah dipublikasikan sebelumnya dan tidak ada referensinya. Jadi seakan-akan itu punya dia, tapi curiga nih, jangan belum punya dia, karena mirip sekali. Setelah dilakukan penyelidikan, terbukti bahwa rektor-rektor tersebut menyaring secara langsung, memodifikasi dengan sangat sedikit perubahan teksnya. Jadi banyaklah source-nya itu sendiri daripada tulisan dia. Ya. Dan beberapa bagian bahkan diambil langsung dari sumber tanpa mengutip, tanpa memberikan kredit, tanpa merekopisi. Nah, paham ya? Oke. Dalam sistem akademik yang menghargai kejujuran intelektual dan integritas, tindakan plagiarisme ini dianggap pelanggaran yang serius karena ini bertentangan dengan kode etik akademik. Oke? Nah, harusnya dia jadi teladan, malah dia seperti ini. Namun tindakan yang melanggar etika dan kecurangan intelektual mengakibatkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap universitas sebagai institusi pendidikan. Ini terjadi di dunia nyata kan? Lalu apa yang akan kita lakukan pada hari ini? Kita ini dulu ya. Yang akan kita pada hari ini adalah saya ingin kalian membuat grup. Oke? Satu grup terdiri dari 8 orang. Paham ya? Satu grup terdiri dari 8 orang. Yang di grup itu nanti tolong didiskusikan kasus tersebut. Nah, apa diskusinya? Ini. Ya. Tapi kita kesini dulu. Terdiri 8 orang, gender fair ya, artinya kalau terlalu sedikit, dia nggak boleh perempuan semua, nggak boleh laki-laki semua, harus bercampur, ya, harus variasi supaya idenya bisa di-generalize, bukan ide hanya satu jenis gender saja. Paham ya? Oke. Nah, di dalam kelompok tersebut tolong diskusikan hal berikut. Nah, yang pertama adalah kira-kira dari kasus tadi apa yang menjadi penyebab? Oke? Apa yang menjadi penyebab? Bisa 1 penyebab, 2 penyebab, atau 3 penyebab. Paling banyak 3 penyebab, oke? Lalu yang kedua, what solution you can propose? Apa solusi yang bisa kalian berikan? Diskusikan dalam grup, cari kira-kira apa solusinya agar permasalahan ini selesai. Ya. Dan berikan argumentasinya nanti. Ya, di diskusi tersebut. Lalu terakhir,
apakah ada situasi tertentu di mana plagiarisme ini diterima? Di terakhir ya. Jadi kan setelah kalian diskusi, maka kalian melakukan presentasi. Cuman ini kertas kartonnya nggak ada tadi. Jadi pakai kertas ini aja. Yang dilakukan adalah jadikan ini seperti slide. Ya, dibagi misalnya 4, set. Ide pertama apa misalnya? Kalian mau bilang untuk apa namanya penyebabnya apa misalnya? Orangnya malas, gambar di sini orang malas. Jadi ini jadikan seperti lembar presentasi. Oke? Digambar. Setelah ide-idenya didapatkan tadi. Jadi nanti ketika presentasi kalian hanya menjelaskan gambar ini. Ya, jangan terlalu banyak tulisannya. Nggak boleh ya. Gambar saja. Ya, menggunakan pena aja ya. Paham? Nah, setelah selesai digambar, sebelum presentasi kalian foto dulu, kirim ke saya melalui WA sehingga bisa saya tampilkan di bisa ya? Baik. Kelompok 1 siap? Kelompok 2? Kelompok 3? 4? 5. Oke, kalau sudah siap ada pertanyaan? Nggak ada, baik. Silakan dipilih ketua kelompoknya, ya. Ketua kelompoknya, lalu pilih juga sekretarisnya, lalu mulailah diskusi untuk menjawab pertanyaan ini. Oke, mulailah diskusi untuk menjawab pertanyaan ini. Saya beri waktu untuk diskusinya maksimal 30 menit. Oke, silakan buat guru kelas ini. Dimulai. Bentar deh. Bentar, woi. Kenapa kira-kira? Ada kan? Apa? Udah ya? Silakan sekarang dibuat di lembar tadi untuk presentasinya. Ya, gambarnya aja, silakan. Bukan tangan, tanggapan ya. Ada yang mau menanggapi silakan. Dengan ide yang disampaikan sama Pak. Kalau dari kelompok 1 sendiri, kelompok kami lebih beropini. Nah, ini jangan kelompoknya, nanti ini dulu yang kita tahu. Iya, kalau berdasarkan di kelompok kami, kelompok mereka kan masih menganggap plagiarisme itu dilakukan. Mereka boleh lakukan, boleh tidak. Kami dari kelompok juga akan memberikan tentang kasus plagiat dan yang dilakukan. Itu soal tertentu atau penyebab dari kasus tersebut. Yang pertama, kami dari kelompok 2 mengajukan nanti yang kelompok. Baiklah, kami mulai presentasi kami dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 di sini. Kami dari kelompok 5 akan membicarakan tentang hasil diskusi. Terima kasih kepada seluruh kelompok yang sudah maju dan juga yang telah memberikan respon ya.
bahwa sudah kita pelajari hari ini apa itu plagiarisme, apa dampaknya juga sudah tahu. Tadi dampaknya adalah apa tadi? Terhambat inovasi. Lalu siapa yang dirugikan? Orang yang pencipta pertamanya seperti itu. Jadi jelek sekali kan? Ya. Dan berbagai macam cara dilakukan ya, termasuk harus memberikan hukuman. Ya memang terkadang hukuman ini belum tegas, ya kan? Nah makanya dan juga kita simpulkan bahwa dalam penulisan apa dalam penulisan yang tadi? Tidak masuk. Bukan boleh nggak plagiarisme tadi? Ternyata tidak. Oke ya, itu adalah hasil diskusi kalian, itu adalah hasil kesimpulan kalian, dan itu benar ya. Bahwa plagiarisme ini adalah kalau di dunia akademik dosa paling besar. Ya karena ijazah bisa dicabut, gelar doktor dan gelar akademik bisa dicabut, ya kan? Nah, jadi perlu dihindari. Baik, selanjutnya mungkin sebelum kita tutup boleh diisi post test dulu, ya. Nah sekarang silakan coba yang ini, choose the best among the best. Pilih oleh kalian kelompok tadi yang menurut kalian terbaik penampilannya. Oke, terakhir ya. Nih saya ada pantun nih. Roses are red, velvet are blue. I just want to say thank you. Itu saja mungkin dari saya. Ya, ada pertanyaan? Nggak ada ya? Oke, mungkin selanjutnya kita di pertemuan selanjutnya kita akan membahas bagaimana kita langsung praktek menulis bagian introduction dari sebuah tulisan ilmiah. Karena prinsip yang penting hari ini sudah dipelajari. Itu saja mungkin dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.